Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Kali ini akan membahas tentang ADAS sebagai penghasil minyak siri. Nah, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Natasha Yuti Salsabila dengan NIM D500 180 067, kemudian Triksi Aurora Suryananda dengan NIM D500 180 118, dan kemudian ada Dita Maulinasari dengan NIM D500 180 178. Nah, topik kali ini yang kita bahas yaitu tanaman ADAS sebagai penghasil minyak atsiri. Nah, untuk gambaran umum tentang tanaman ADAS sendiri yaitu tanaman ADAS atau yang disebut dengan Phoenicum vulgar-Mill merupakan jenis tanaman yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Buah ADAS mengandung minyak atsiri yang menyebabkan buah ADAS memberikan aroma yang khas. Di Indonesia, tanaman ADAS dikenal dua jenis ADAS yang termasuk keluarga Umbelliferae, yaitu ADAS Phoenicum vulgar-Mill dan ADAS sowa atau Anetum graveolens Linn. Saat ini kedua jenis ADAS sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Nah, untuk ciri fisik tanaman ADAS sendiri, yaitu tanaman ADAS ini memiliki tinggi 50 cm hingga 2 meter dan tumbuh merumpun. Satu rumpun biasanya terdiri dari 3-5 batang. Batangnya ini beralur, berruas, dan berlubang. Bila memar, baunya wangi. Kemudian letak daunnya berseling. Majemuk, menyirip, ganda dua dengan sirip-sirip yang sempit. Bentuknya seperti jarum, ujung dan pangkalnya runcing. Tepi rata berseludang warna putih. Seludang berselaput dengan bagian atasnya berbentuk seperti topi. Kemudian untuk kandungan biji ADAS ini, yaitu ADAS menghasilkan minyak ADAS yang merupakan hasil sulingan serbuk buah ADAS yang masak dan kering. Ada dua macam minyak ADAS, yaitu manis dan pahit. Keduanya digunakan dalam industri obat-obatan. Ada juga dipakai untuk bumbu atau sebagai bahan yang memperbaiki rasa atau Corigentia saporis dan mengharumkan ramuan obat tanaman. ADAS mengandung minyak atsiri atau oleum foniculi 1-6%, kemudian mengandung 50-60% anetol, kemudian ada lebih kurang 20% venkon, pinen, limonen, dipenten, velandren, metilhavikol, anisaldehid, asam anisat, dan 12% minyak lemak. Kemudian kandungan anetol yang menyebabkan ADAS mengeluarkan aroma yang khas dan berkhasiat karminatif. Akarnya mengandung bergapten. Akar dan bijinya mengandung stipmasterin atau serposterin. Efek farmakologis dan hasil penelitian mengenai ADAS. Yang pertama, dapat meningkatkan peristaltik saluran cerna dan merangsang pengeluaran kentut atau flatus. Yang kedua, dapat menghilangkan dingin dan dahak. Yang ketiga, minyak ADAS yang mengandung anetol, venkon, kavikol, dan anisaldehid berkhasiat menyejukkan saluran cerna dan bekerja menyerupai perangsang nafsu makan. Selanjutnya adalah cara ekstraksi minyak atsiri ADAS. Proses ekstraksi minyak atsiri pada ADAS dapat dilakukan dengan metode mekanis, penyulingan, dan ekstraksi menggunakan pelarut. Proses ekstraksi dapat pula dilakukan dengan mengkombinasikan dua metode, misalnya ekstraksi dengan mekanis dan penyulingan. Ekstraksi minyak atsiri ADAS dengan proses mekanis. Proses mekanis adalah proses ekstraksi tanpa menggunakan panas atau disebut juga cold pressing. Proses mekanis merupakan upaya pengecilan ukuran dan memperbesar luas penampang dengan tujuan memudahkan proses ekstraksi selanjutnya jika metode ekstraksi yang dilakukan dengan kombinasi beberapa metode. Proses yang dilakukan adalah melakukan penumbukan atau pengepresan pada biji ADAS. Kekurangan pada proses mekanis ini adalah kurang efektif dalam mengekstraksi karena dibutuhkan tenaga mekanis yang besar. Yang kedua adalah proses distilasi. Cara penyulingan menggunakan uap ini memisahkan minyak atsiri dari tanaman ADAS dengan cara memasukkannya ke dalam ketel penyulingan yang kemudian ditambahkan sejumlah air dan dididihkan, atau uap panas dialirkan ke dalam alat penyuling tersebut. Campuran uap yang terdiri dari uap air dan uap minyak selanjutnya akan mengalir menuju kondensor
untuk dicairkan kembali dengan sistem pendinginan dari luar. Kondensat yang keluar dari kondensor ditampung dalam tabung pemisah agar terjadi pemisahan antara minyak atsiri dan air suling. Yang ketiga adalah proses ekstraksi dengan pelarut. Selain distilasi menggunakan air, dapat pula dilakukan dengan ekstraksi pelarut mudah menguap. Ekstraksi dengan pelarut mudah menguap menggunakan prinsip pelarutan senyawa-senyawa minyak atsiri terhadap beberapa jenis pelarut semipolar maupun nonpolar. Kelebihan dan kelemahan setiap proses ekstraksi. Yang pertama adalah proses mekanis. Pada ekstraksi mekanis memiliki kelemahan yaitu efektivitas menghasilkan rendeman atsiri. Dan kelebihannya adalah minyak atsiri yang dihasilkan tidak rusak oleh panas. Selanjutnya, proses ekstraksi pelarut. Metode ekstraksi pelarut tidak merusak minyak atsiri karena suhu yang digunakan untuk mengekstrak tidak terlalu tinggi. Namun, kelemahannya adalah kandungan residu pelarut kimia di dalam minyak atsiri. Yang terakhir adalah proses distilasi. Kelemahan pada metode ini adalah melibatkan panas pada saat proses ekstraksi sehingga ada potensi untuk merusak kumpulan atsiri. Sedangkan kelebihannya adalah biaya relatif murah dan mudah dilakukan. Dari ketiga proses ekstraksi, yang terbaik adalah kombinasi ekstraksi mekanis dan distilasi. Dengan alasan kemudahan proses dan biaya yang digunakan relatif lebih murah. Sekian presentasi dari kelompok kami yang menerangkan tentang tanaman adas sebagai sumber minyak atsiri. Terima kasih.